Selamat datang di channel Mari Belajar Bahasa Português. Bem-vindo a esse canal. Vamos aprender a língua portuguesa. Kali ini kita akan lanjutkan ke pelajaran yang kedua. Saya adalah huruf C. Huruf C ada beberapa cara dibaca, ada beberapa cara untuk membacanya. Cara yang pertama, huruf C dibaca C kalau diikuti oleh huruf E dan huruf I. Contoh, cedo, cedo, yang berarti awal atau cepat. Juga ceder, ceder, yang berarti membiarkan atau merelakan. Dan juga dibaca C seperti kalau diikuti oleh huruf I seperti cigarro, rokok, cimento, semen, ciúme, cemburu, cintura, pinggang. Diikuti oleh huruf E dibaca C, diikuti oleh huruf I dibaca C. Dibaca K, huruf ini dibaca K kalau diikuti oleh huruf A, O, U, dan juga diikuti oleh huruf-huruf mati, oleh konsonan. Contoh, casa, ini casa artinya rumah, carro mobil, casar menikah, capturar menangkap, huruf ini. Lalu C dan O dibaca ko seperti comida makanan, cobra ular kobra, comer makan. Lalu controlar mengontrol. Lalu diikuti oleh huruf U dibaca ku seperti cuidar memelihara atau menjaga, curar menyembuhkan, kultura budaya atau kebudayaan. Lalu kalau diikuti oleh konsonan seperti ini pacto, perjanjian, expectativa, harapan. Dua kata ini huruf C diikuti oleh konsonan sehingga dibaca K. Huruf D dalam sebuah kata dalam bahasa Portugis kalau diikuti oleh huruf A, E, dan U dibaca seperti biasa. Da, de, do, dan du. Contoh dalam kata dar, memberi, dançar, menari, daqui, dari sini, seperti ini. Kemudian depois, ini depois, kemudian atau nanti, declarar, mendeklarasikan, ini menyatakan atau mendeklarasikan. D yang berarti dari. Inilah huruf D kalau diikuti oleh huruf A, E, dan sekarang diikuti oleh huruf O seperti ini. Doar menyumbang, dosi manis, doido gila, diikuti oleh huruf O. Kemudian kalau diikuti oleh huruf I seperti ini, duvidar meragukan, durar bertahan atau jangka waktu. Huruf D diikuti oleh A, O, dan U. Ada beberapa pengecualian yang berhubungan dengan huruf D ini. Kalau diikuti oleh huruf E bisa dibaca D
tapi juga bisa dibaca J. Contoh ini, lihatlah di contoh ini, kata ini. Devagar artinya pelan-pelan. Balde, ember, grade, trali. Ini huruf D, kalau diikuti oleh E, dibaca J. Cidade, kota, juga dibaca J. Kalau diikuti oleh huruf I, dibaca J. Terutama di Brasil sini. Contoh dalam kata seperti ini: dia, hari, difícil, sulit, dinheiro, uang. Inilah kata-kata dengan huruf D kalau diikuti oleh huruf I. Mari kita lihat huruf G. Huruf G kalau diikuti oleh vokal A, O dan U, dibaca ga, go, dan gu. Lihatlah contoh dalam kata gadu, yang berarti sapi. Gafanhoto, yang berarti kupu-kupu. Galeria, yang berarti galeri. Lalu garfu, yang berarti garpu. Ini huruf G diikuti oleh huruf A, dibaca ga. Kemudian huruf G diikuti oleh huruf O, dibaca go. Contoh, gol. Sama seperti kita, gol, gawang. Lalu goleiro, penjaga gawang. Kemudian ada kata lain di bawah, governar, memerintah. Gula dalam bahasa Indonesia artinya rakus. Lalu guardar, menjaga atau menyimpan. Gume, mata pisau atau mata parang, bagian yang tajam. Lalu huruf G dalam bahasa Portugis kalau diikuti oleh vokal E dan I selalu dibaca J dan J. Contoh dalam kata geladeira, kulkas. Gelar, mendinginkan. Gelo, es. Gerah, menciptakan atau membuat. Sementara kalau diikuti oleh vokal I, dibaca J, seperti ini. Gigante, besar, raksasa. Girar, memutar atau membalik. Lalu ada memutar, membalik, atau mengelilingi. Lalu jis yang berarti kapur tulis. Huruf H dalam bahasa Portugis, huruf H ini pada umumnya tidak diucapkan, dia tenggelam. Tidak seperti kita yang baca H, tapi dia ini tenggelam, tidak berbunyi seperti kata-kata yang ada di sini. Habilitar itu memampukan. Lalu helikopter, hospital, rumah sakit, hotel. Jadi kata-kata ini H di awal kata tidak dibaca. Jadi huruf H dalam bahasa Portugis di awal kata kita tidak baca. Jadi dia hilang, dia tenggelam. Hanya dalam bahasa tulisan dia tetap tertulis, tapi dalam bahasa ucapan dia tidak terucap. Huruf K dalam bahasa Portugis merupakan huruf yang jarang dipakai. Merupakan huruf impor
Jadi ada sedikit sekali kata dalam bahasa Portugis yang menggunakan huruf K. Karena huruf K ini, kata-kata dalam bahasa Portugis yang menggunakan huruf K merupakan kata-kata serapan dari bahasa asing. Kita lihat seperti ini. Kaiser itu merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang dipakai di Jerman pada abad ke-19. Kemudian kamikaze itu merupakan semua kita tahu bahasa Jepang. Ini kamikaze. Lalu selain itu ketchup, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kecap, itu merupakan kata-kata serapan. Jadi Anda bisa lihat dalam kamus bahasa Portugis yang sebesar ini, kamus bahasa Portugis yang sebesar ini, huruf K-nya hanya ini, hanya ada beberapa kata. Ini, dan kamus ini bukan kamus yang tipis, ini kamus yang sangat tebal. Ini kamus ini. Lalu kamus yang paling baru, yang agak tipis, huruf K-nya hanya ini, hanya satu halaman yang sebelah sini. Sebelah sini sudah merupakan huruf lain, huruf L. Jadi seperti yang saya katakan, bahasa Portugis jarang sekali menggunakan huruf K karena ada huruf C yang dibaca K. Sekarang kita lanjutkan ke huruf L. Dalam bahasa Portugis, huruf L pada umumnya dibaca seperti biasa. Tetapi kalau huruf L terletak di akhir kata, di beberapa wilayah di Brasil sini ada beberapa kata yang dibaca seperti U, terutama di akhir kata. Contoh seperti ini yang akan saya tunjukkan ke kalian. Contoh Brasil. Jadi Brasil, orang Brasil biasanya menyebutnya dengan Brasil. Lalu legal, baik dalam bahasa Indonesia, tapi diucap dalam bahasa Portugis di Brasil sini legal. Capital kita sebut ibu kota atau juga modal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Portugis dibaca atau disebut capital. Hotel seperti yang kita kenal, hotel. Hospital, rumah sakit. Jadi huruf L ini dibaca seperti U. Kalau dibaca seperti biasa L juga tidak menjadi masalah. Hanya bahwa orang di sini biasa membacanya dengan U di akhir kata. Ini menarik